ingatkan kepada para peserta untuk dapat menonaktifkan terlebih dahulu suaranya sampai nanti ada sesi tanya jawab dan diskusi. Baru nanti bisa mengaktifkan kembali suaranya apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada pemateri kita pada siang hari ini. Baiklah, saya cek lagi apakah suara saya terdengar. Karena mohon maaf ini bunda-bunda sekalian, kondisi saya sedang tidak begitu fit, jadi suara saya agak serak-serak basah. Baik, saya konfirmasi dulu apakah suara saya terdengar? Terdengar. Kecil sekali atau sudah cukup? Jelas. Baik. Iya, siap. Ada banyak sekali suara, mungkin kepada admin untuk dapat mengkondisikan ya, mungkin bisa. Ya, oke, baik. Ya, Bunda Ida sepertinya sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Bunda Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bunda. Sekarang sudah pukul 13.30. Apakah acaranya mau kita buka atau bagaimana? Iya, silakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga untuk memberikan selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, berhubung kami dari Palembang, izin Bunda kami menyampaikan pantun terlebih dahulu. Pagi-pagi nonton berita, sambil makan pindang salai. Selamat datang para peserta di acara webinar parenting membangun bonding dan mewariskan nilai. Nyebrang Sungai Musi lewat Kertapati, naik perahu punya Pak Bari. Sama-sama kita ikuti dan menghadirkan hati, semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi diri. Baik, alhamdulillah, akhwat wa ummahati fillah telah hadir bersama kita seorang penulis, konselor keluarga dan juga praktisi parenting yang terhormat Bunda Nur Ida Laila yang akan memberikan materi pada hari ini mengenai tips dan juga trik terkait membangun bonding dan mewariskan nilai. Kemudian telah hadir juga bersama kita semua yang kami hormati, Ketua Pengurus Daerah Salimah Palembang beserta para pengurus, dan tentunya tak lupa kami menyapa seluruh peserta webinar yang hadir pada siang hari ini bersama kita semua. Baik, untuk membuka kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya acara akan kita lanjutkan, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Salimah. Ya, kami persilahkan kepada operator. Kebangsaanku, bangsa dan tanah, kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup anakku, hidup anakku, bersatu
Indonesia Raya. Ya, dilanjutkan dengan lagu Mars Salimah. Ya, baik. Para peserta kami mohon maaf karena kendala teknis. Acara akan kita lanjutkan. Acara selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Mbak Ari Setianingsih atau yang mewakili. Kepada Mbak Ari atau yang mewakili, dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة اشكر لله ومن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه Tadi udah sedawain. Iya, baik. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga baik yang membaca maupun mendengar tilawah yang sudah dibacakan oleh Mbak Ari barusan mendapatkan limpahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kegiatan selanjutnya yaitu acara kita berikutnya sambutan dari Ketua PW Salimah Palembang yang akan disampaikan oleh
Ibu Hajah Eni Hidayati SSMM. Kepada Ibu Eni, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar? Di daerah saya sedang ada gangguan sinyal, jadi mohon maaf saya tidak menggunakan background untuk mengurangi ini ya, ketidaknyamanan. Baik. Siap, Ibu terdengar. Ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Seperti halnya sang pewarah kita tadi, saya ingin juga membawakan sebuah pantun. Melipat kain di dalam peti, peti ditaruh di atas selasar. Sungguh bahagia rasa hati bisa berkumpul bersama di webinar. Baik, alhamdulillah sudah suasana yang luar biasa. Ini kita kedatangan pembicara yang luar biasa, sahabat saya Bu Ida Nurlela. Saya menyapa dulu Bu Ida, Mbak Ida, saya dulu biasa memanggil. Ini kena ini Mbak Ida, Bu Ida, kena jampi-jampinya orang Palembang. Ya kalau orang Palembang bilang, orang Palembang bilang kalau sudah teminum aye musi pasti bakal kembali. Iya benar. Nyatanya dalam tidak sampai dua bulan ya, tidak sampai 2 bulan. Bulan Desember kemarin kita bertemu di Zoom dengan tema mertua ya, mertua dan menantu. Tidak sampai 2 bulan kemudian kita sudah bertemu kembali. Masya Allah, sungguh satu anugerah buat kita. Iya, Bu Ida, dan kalau saya melihat di sini sudah 150 lebih ya, 155 peserta dari seluruh penjuru Nusantara. Baik, tema kita yang sangat menarik, ini yang membuat daya tarik istimewa dari acara ini, bagaimana kita mewariskan bonding, membangun bonding dan mewariskan nilai. Pas banget, sekitar 2 malam yang lalu, saya berbincang-bincang ya dengan suami, biasa ya pembicaraan malam ya sebelum tidur. Suami itu bilang gini, hampir ya kita ini sudah tidak bisa lagi, hampir gitu ya, nyaris ya, kalau kita bercerita, kita mengajarkan sesuatu kepada anak, nak, Umi dulu begini loh, Mama dulu begini loh, Ayah dulu begini loh, kepada anak-anak kita nyaris akan ditertawakan gitu ya. Karena apa? Justru sekarang ini kondisinya adalah kita banyak belajar dari anak. Ya nggak usah jauh-jauh lah, saya pun belajar dari anak saya yang kelas 4 SD, perempuan, itu bagaimana dia membuat InShot gitu ya, Canva, kemudian bagaimana mengupload, mengunggah video dalam Instagram dan segala macam. Dan Masya Allah gitu ya. Dan hanya kalau dalam diskusi kami ini yang bisa disimpulkan adalah bagaimana kita hanya bisa mewariskan yaitu kelekatan hati, kedekatan hati antara kita dengan anak, dan bagaimana konsep-konsep nilai dasar yang itu akan menjadi pegangan anak-anak kita dan di masa mendatang. Masya Allah ternyata pas banget gitu ya, saya merasa ini Masya Allah ini nyambung banget dengan tema kali ini. Dan mungkin ini bukan satu hal yang saya rasakan saja ya, tapi bisa jadi ini satu kondisi yang dirasakan oleh kita semuanya. Dan tepat sekali karena saat ini Salimah PD Kota Palembang ya, Kota Palembang dengan segenap kerja kerasnya gitu ya, semangatnya yang luar biasa, sudah menghadirkan acara ini, dan semoga saja akan memberikan manfaat buat kita semuanya, apalagi yang akan berbicara pada kita nanti adalah memang seorang yang luar biasa, yang pakar di bidangnya. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar kata, karena memang nanti yang akan menguasai panggung ini adalah Bu Ida, dan saya akan belajar banyak dengan beliau. Namun sebelumnya akan saya tutup dulu dengan sebuah pantun, kain songket berwarna-warni, cantik berhias dengan kita. Oh, ini pakai yang mana, Mbak? Semoga kegiatan yang ini memberi manfaat buat kita. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bunda Eni atas kata sambutannya ya, yang mencerahkan kita semua pada siang hari ini sebelum nanti kita memasuki materi inti pada hari ini. Baiklah, acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Yuslena MPD. Kepada Ibu Yuslena, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kepada para peserta semua yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah suara saya bisa didengar ya? Bisa, Ibu. Oke, alhamdulillah.
Sejenak marilah kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk mendapatkan keberkahan pada acara ini. Untuk doa, saya mohon izin untuk memimpinnya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, segala puji hanyalah untuk-Mu. Maha Agung, Maha Mulia, kami tadahkan tangan kehadirat-Mu. Engkau Maha mengabulkan segala permohonan hamba-hamba-Mu. Pada saat ini kami hadir bersama dalam acara webinar parenting. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini, acara yang kami ikuti ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah segala kegiatan yang kami laksanakan ini, yang kami ikuti sebagai salah satu upaya bagi kami dalam rangka menambah wawasan dan meningkatkan ketakwaan kami, serta sinarilah hati sanubari kami dengan nur hidayah-Mu, limpahkan nikmat dan karunia-Mu, agar kami dapat menata hari esok yang lebih baik dan lebih indah. Ya Allah, ya Tuhan, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa kesalahan kedua orang tua kami, serta ampunilah dosa dan kesalahan para guru kami. Terimalah doa dan permohonan kami ini. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqut ala ta'atik wa tawahadat ala da'atik wa tawahadat ala nusrah syariatik wasikilahuma rawabitataha wa adim buddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yahfu wasrah suduraha bifadil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ihha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khairan katsir kepada Ibu Yuslena yang telah bersama-sama memimpin doa kita pada siang hari ini. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, acara selanjutnya yaitu foto bersama. Kami harapkan kepada seluruh peserta kegiatan webinar pada siang hari ini, bagi yang bisa mengaktifkan videonya untuk dapat mengaktifkan kameranya, mohon maaf, maksud kami mengaktifkan kamera, untuk dapat kita ambil bersama foto acara kegiatan kita pada siang hari ini. Kemudian jika memungkinkan untuk dapat menggunakan background yang sudah dikirim oleh panitia di grup WA, atau jika tidak untuk dapat tetap mengaktifkan kameranya. Baik, kami mohon kepada operator kita mulai dari halaman pertama mungkin ya. Oke, kita lihat dulu. Baik, untuk yang berada di halaman pertama, kita mulai pada hitungan ketiga. Operator sudah siap? Sudah ya? Baik. Oke, silahkan senyumnya. Jangan lupa ya ibu-ibu, senyum termanisnya. Kita mulai. 1, 2, 3. Ya, baik. Ya. Baik, Ibu Soinah ya. Oke, baik. Oke, halaman pertama sudah, kita lanjut ke halaman yang kedua, kepada bunda-bunda yang berada di halaman kedua untuk dapat memberikan senyum terbaiknya ya, supaya kita tetap semangat menerima materi kita pada siang hari ini. Baiklah, kami hitung pada hitungan ketiga ya. Sudah siap? Baik. 1, 2, 3. Ya, kemudian di page yang ketiga ya, sepertinya sudah cuma sampai halaman 3 ini yang mengaktifkan kameranya. Baik, kami hitung pada hitungan ketiga ya bunda-bunda untuk dapat memasang kembali wajah senyumnya ya. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Iya, baik. Oke, alhamdulillah foto bersamanya sudah kita laksanakan bersama-sama.
Baik, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti kita pada siang hari ini, yaitu materi dari Bunda Ida Nurlaila mengenai membangun bonding, membangun bonding dan juga mewariskan nilai. Kegiatan ini, materi siang hari ini akan dipandu oleh moderator kita, Mbak Okta. Baik, kepada Mbak Okta, kami silakan. Terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang selalu setia dengan risalah yang beliau bawa. Saat pandemik ya, suasana pandemi, kemudian di kesempatan siang yang menjelang sore dengan waktu yang begitu singkat. Semoga dengan acara webinar ini kita bisa memperoleh ilmu yang membawa wawasan kita menjadi lebih baik mengenai ilmu parenting. Kalau tadi Bu Eni dan juga MC memberikan pantun-pantun yang sangat luar biasa, saya itu tidak terbiasa berpantun, Bu Eni. Maka saya ingin memberikan kesan terhadap penguasa panggung kita hari ini, Bunda Ida, itu adalah seseorang yang wonderful, yang berhati sangat lemah lembut. Kenapa saya langsung memberikan kesan lemah lembut? Karena setiap tulisannya itu terkesan sangat lemah lembut, menggiring seseorang tanpa ada terkesan kekasaran atau paksaan, tapi menghentakkan jiwa. Begini loh harusnya bersikap seorang ibu itu seperti ini, seorang istri itu seperti ini. Maka sudah sewajarnya mungkin seorang wonderful, ibu-ibu wonderful yang seperti kita ketahui itu harus banyak belajar dari beliau tentang ilmu-ilmu baik itu mengenai parenting atau menjadi seorang istri yang sempurna ya, walaupun dalam tanda kutip. Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya datang ke Kota Pempek. Untuk teman-teman yang hadir di sini juga bunda-bunda yang saya lihat jumlahnya ada 173. Semoga kita hari ini diberikan Allah kesempatan ilmu untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya, walaupun dalam waktu yang singkat, tapi dengan kemudahan yang diberikan Allah, bisa menghentakkan jiwa kita, menyadarkan kita bagaimana kita bisa bersikap baik itu terhadap anak kita, atau sekaligus menjadi sosok ibu bagi anak-anak kita, juga istri terhadap suami kita. Sebelum kita memulai perbincangan hari ini, Bu Ida, boleh izin saya membacakan profil beliau yang Masya Allah ya, mungkin kita sudah banyak tahu. Boleh Ibu ya, saya bacakan? Silakan, ya. Bernama Ibu Ida Nurlaila, seorang penulis, konselor, praktisi parenting, kemudian owner online bookstore. Kalau kita lihat aktivitasnya sangat banyak ya. Saya saja seorang ibu rumah tangga dan bekerja untuk membagi waktu saja sudah rasanya tertatih-tatih. Masya Allah, Allah berikan kesempatan buat beliau dengan begitu banyak aktivitas, masih bisa hadir di sini memberikan kita ilmu. Dari informasi kontak kita bisa lihat ya, itu dari emailnya, kemudian Facebooknya, Instagram. Pendidikan beliau berlatar belakang sebagai apoteker dengan berbagai pelatihan dan khusus yang aplikatif dari Fakultas Farmasi UGM. Organisasi itu mulai dari Balai Belajar Masyarakat, Wonderful Family Institute, kemudian Jogja Family Center. Tanpa berpanjang lebar Ibu, kita akan kembali membedah ya webinar hari ini, membangun bonding dan mewariskan nilai. Yang saya tahu kalau dulu kebetulan karena basic saya seorang medis, Ibu, bonding itu hanya untuk bayi gitu yang berusia 2 tahun untuk mendekatkan ibunya dengan bayinya ya. Selama 2 tahun proses pendekatan. Tapi ternyata kita ketahui dalam ilmu parenting ternyata bonding itu dibentuk sampai anak itu bisa mendapatkan nilai aplikatif yang sebenarnya, kemudian mewariskan nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk mereka sendiri. Ibu, silakan Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga izin berpantun ya. Para pujangga sungguh memikat.
Para pujangga sungguh memikat, merangkai kata yang menyentuh. Inilah salam para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Iya, pantun yang saya buat dengan susah payah dan berkeringat karena di hadapan Bu Eni yang luar biasa ya. Jadi saya juga bukan perangkai pantun, tapi bertemu dengan Salimah mungkin tiba-tiba bisa menjadi pujangga begitu. Ya, terima kasih kesempatannya kali ini silaturahim dengan keluarga besar Salimah dan seluruh para peserta yang hadir di kesempatan webinar kali ini. Pertama, izinkan saya mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan siang jelang sore hari ini kita bisa berjumpa bertatap wajah ya, bertatap Zoom melalui media online. Semoga tidak mengurangi keberkahan acara ini dan juga menjadi bagian dari hujah kita di hadapan Allah bahwa kita adalah orang tua yang senantiasa belajar. Belajar untuk memperbaiki diri, melayakkan diri untuk mendapatkan surganya Allah SWT bersama dengan seluruh keluarga kita. Salam dan salam kita haturkan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta dengan keluarganya dan seluruh pengikutnya yang setia, dan kita berharap bisa senantiasa istiqomah di jalan Allah SWT dan menjadi pengikut Rasulullah SAW dan kelak dilayakkan untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat dan juga diizinkan berjumpa dengan beliau, dengan para istrinya, dengan zuriatnya di surganya Allah SWT. Allahumma amin. Tema kali ini luar biasa dan cukup menguras energi saya begitu. Walaupun saya punya banyak PPT tapi saya cek kayaknya harus bikin baru gitu ya. Jadi saya buat baru juga PPT tadi, setengah hari saya pakai membuat PPT ini demi menyajikan yang terbaik bagi sahabat semuanya tentang bonding dan warisan nilai untuk Ananda ya. Sahabat untuk panitia bisa dibantu share screen ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayah bunda semuanya, kita tahu bersama bahwa sebenarnya Allah karuniakan cinta kepada kita untuk anak-anak kita, yang oleh karena rasa cinta yang amat sangat itu, kita senantiasa berusaha memberikan yang terbaik bagi anak kita. Baik. Hanya saja perspektif baik dan perspektif cinta ini yang harus kemudian kita samakan ya di dalam sebuah perspektif yang seharusnya begitu, bukan menurut masing-masing. Karena kalau kita melihat selalu ada orang-orang yang menuruti rasa cintanya sedemikian rupa sehingga kalau anak sekarang istilahkan bucin ya, budak cinta ya. Sampai akhirnya menjadi orang tua yang permisif. Apapun diberikan pada anaknya demi untuk mewujudkan cintanya kepada anaknya. Ya, baik. Nah, sebenarnya lah kasih ibu dan kasih ayah yang sejati ini adalah ketika orang tua ini menjaga anaknya dari api neraka sebagaimana diperintahkan dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Demikian pula Ali bin Abi Thalib berkata bahwa makna dari ayat di atas adalah ajarkanlah kebaikan pada dirimu dan keluargamu. Inilah sebenarnya transformasi cinta yang sejati antara orang tua kepada anaknya adalah ketika orang tua senantiasa ingat bahwa tugas mendapatkan amanah anak-anak yang dititipkan di dunia ini adalah tugas untuk menyelamatkan mereka dari api neraka dan mengantarkan mereka menjemput surganya Allah SWT. Ayah bunda yang menginginkan selalu ingat dengan hal demikian, silahkan mengetik di kolom chat ya. Bismillah, insya Allah saya akan jaga keluarga saya dari api neraka. Agar menjadi doa-doa kita bersama, karena di majelis ilmu seperti ini, Allah curahkan rahmat yang begitu deras mengucur sebagaimana hujan yang sedang turun di dekat saya, di wilayah saya. Rahmat Allah turun deras, maka banyaklah berdoa pada kesempatan yang seperti ini. Doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, insya Allah jadikanlah aku orang tua saleh, orang tua solihah yang bisa menjaga anakku dari api neraka dan mengantarkan mereka ke surganya Allah SWT bersama dengan kami semuanya. Ini adalah doa-doa kita semuanya sebagaimana Allah telah tuntunkan kepada kita sebagai keluarga muslim untuk meraih surga bersama dengan keluarga.
ya di dalam Quran surat At-Tur ayat 21 yang artinya hai orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka waladzina amanu wattaba'athum dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka di dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala dari mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi kita akan dihubungkan dengan anak cucu kita itu dengan sebuah ikatan abadi, yaitu bondingnya itu bukan hanya di dunia, tapi bonding yang sifatnya dunia akhirat. Dan kalau kita sekarang akan bicara tentang tema bonding dan mewariskan nilai, sesungguhnya ini sesuatu yang sangat terhubung. Kalau orang di luar sana berbicara tentang bonding, maka yang mereka lakukan adalah bonding yang hanya sebatas bicara di dunia. Tapi dalam Islam, bonding ikatan kita karena kita semuanya punya visi yang sama. Berharap kita dan anak keturunan kita semuanya berkumpul nanti di surganya Allah SWT. Masya Allah ya, ini adalah sebuah ikatan yang sangat kuat begitu, yang melandasi kita untuk mau berjihad, ya, membuat kita orang tua itu mau berjihad, mau berubah, mau berusaha sekuat tenaga. Kenapa? Karena kita punya visi yang besar, bukan hanya meninggalkan warisan 7 turunan berupa harta misalnya ya, rumah dan sebagainya, bukan itu. Tapi lebih jauh dari itu adalah sebuah surga Allah yang sangat indah, yang sangat abadi. Di sana kita akan berkumpul dengan anak cucu kita, dan ikatan itulah yang membuat kita senantiasa ingat, terjaga untuk sadar menjadi orang tua yang baik. Ya, Ayah Bunda, semoga demikian seluruh hadirin yang hadir saat ini. Ada sekitar berapa nih pesertanya? 193 orang. Semoga semuanya kita berkumpul di surganya Allah beserta anak cucu kita. Masya Allah, Allahumma amin. Oke, ya. Tapi Ayah Bunda, mengapa ada fenomena di mana ada orang tua yang baik, tapi anaknya tidak segera mewarisi kebaikan? Lalu datang kepada kami pasangan-pasangan membawa anaknya, kadang yang mereka datang berkonsultasi, mengapa Bu, mengapa Pak, kami ini di jalan yang benar, kami ini berdakwah, kami ini menjadi ustadz-ustazah, kami tidak berhenti untuk menyampaikan kebaikan kepada umat, tapi anak kami sendiri kenapa diberi ujian yang demikian? Sudah kami sekolahkan di sekolah Islam, sudah kami sekolahkan, masukkan pondok tahfidz dan sebagainya, tapi kenapa mereka tidak segera demikian? Ada saja yang datang pada kami ayah ibu yang berurai air mata karena merasakan bahwa anakku kenapa tidak segera mewarisi begitu. Nah ini Masya Allah ya, anak itu memang ada yang merupakan ujian bagi kita semuanya Ayah Bunda, ada yang merupakan ujian Masya Allah. Pada saat itulah kita memang harus benar-benar ya mengevaluasi diri gitu. Bisa jadi karena kurangnya bonding antara orang tua anak, maka anak tidak kemudian segera merasakan, mengambil apa yang menjadi misi dari orang tuanya. Ketika orang tua mendapatkan misi yang sebenarnya ketika membawa anak-anaknya adalah ketika menjawab 3 pertanyaan. Orang tua yang bisa mengajari anaknya menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah dari mana dia berasal. Anak-anak harus tahu bahwa dia bukan berasal dari perut ibu, ya. Ibu-ibu harus tidak boleh mengatakan kamu itu dari perutnya ibu, bukan. Anak-anak kita bukan berasal dari perut kita. Anak-anak kita berasal dari Allah. Anak-anak kita berasal dari alam ruh yang Allah berikan pada kita. Kemudian bahwa anak-anak kita hadir di bumi ini, untuk apa mereka hadir? Maka anak-anak kita harus bisa menjawab kehadiran mereka, apa misi kehadiran mereka di muka bumi. Kemudian ketika nantinya Allah panggil, nantinya Allah jemput, maka anak-anak harus tahu kemana mereka akan pergi. Mereka bukan pergi ke kuburan. Kalau dulu saya masih kecil suka bercanda lewat kuburan, rumah masa depan. Ya enggak, Bunda? Enggak, itu bukan rumah masa depan, itu hanya tempat transit. Masa depan kita adalah, kampung abadi kita adalah akhirat, yaitu harapan kita masuk surga di sana. Kalau anak itu bisa menjawab 3 pertanyaan itu, dari mana mereka berasal, untuk apa mereka hadir ke muka bumi, kemudian kemana mereka akan kembali, ke kampung akhirat, ya, maka sesungguhnya sebagian besar dari misi mendidik anak itu sudah selesai. Nah, akan tapi disinilah pentingnya bonding. Ketika kemudian anak itu mau mengambil apa yang disampaikan oleh orang tuanya, mau meniru teladan-teladan kebaikan orang tuanya, ini dikarenakan orang tua memiliki aset ikatan yang kuat dengan anak, ya, bonding orang tua dengan anak. Ayo Bunda, mari kita melihat apa manfaat dari bonding orang tua anak ini. Masya Allah ya. Sebelum itu, mungkin saya perlu sampaikan bahwa bonding adalah ikatan yang kuat antara orang tua dengan anak.
ikatan jiwa ya, bukan hanya ikatan fisik ya, walaupun nanti untuk bangun bonding itu kita memerlukan interaksi fisik ya. Jelas kita memerlukan interaksi fisik, akan tapi dia menjadi sebuah ikatan jiwa yang kuat antara orang tua dengan anak. Yang dibangun bahkan sebelum si anak itu lahir, Masya Allah ya. Ketika orang tua itu mencari jodoh, berdoa, minta jodoh terbaik, sungguhnya dia sedang membangun sebuah landasan ikatan dengan anaknya, bonding dengan anaknya. Bisa dibayangkan kan ya, kalau kemudian ada orang tua itu yang terpaksa. Jadi kalau kita bicara tentang kategori orang tua, ada orang tua itu yang ada 3 golongan orang tua. Orang tua yang terpaksa, ya terpaksa jadi orang tua. Kenapa? Nah, terlanjur hamil ya, terpaksa terlanjur punya anak gitu ya. Ya udah, karena mereka terlanjur punya anak kandung, ya udah mereka harus jadi orang tua. Apapun kesiapan atau ketidaksiapan mereka. Kemudian yang kedua adalah orang tua yang mengalir. Sebagaimana kita melihat kebanyakan di lingkungan kita, pokoknya jadi orang tua tuh ya kayak gitu. Hanya ngelihat orang tuanya dulu seperti apa, tetangganya kayak mana, paman, bibinya, kakek, neneknya. Ya gitulah jadi orang tua. Merasa tidak perlu belajar. Anak juga nanti bisa sendiri itu. Saya banyak menemukan hal demikian di lingkungan saya, di mana orang tua juga jarang gitu ya mengurus, membersamai, mendidik anaknya. Anak tuh main aja di luar dari kecil sampai saya heran. Orang tuanya sibuk bekerja keras mencari nafkah dan anaknya sudah berkeliaran saja ya tanpa ada satu arahan yang berarti dari orang tuanya. Orang tua yang mengalir begitu saja. Dan yang ketiga adalah orang tua yang sadar. Orang tua yang sadar tanggung jawabnya dan kemudian juga senantiasa memperbaiki dirinya. Nah, kita tentu mau pilih yang mana ya Bunda? Mau pilih orang tua yang terpaksa, gimana sih ya, aku nggak pengen anakku, ternyata lahir lagi adiknya gitu ya. Ternyata ada lagi anaknya itu. Saya dengar begini, bahkan di sebuah sekolah ketika kami mengisi parenting ada orang tua masih sama anak, dia mengatakan sebenarnya anak saya ini nggak saya harapkan Bu. Di depan forum dia mengatakan demikian. Karena jarak usianya dengan kakaknya sudah jauh sekali. Kakaknya udah kuliah, saya baru punya anak dia. Jadi sebenarnya dia tidak saya harapkan. Naudzubillah min dzalik ya. Ini orang tua yang terpaksa punya anak walaupun dalam pernikahan yang legal, tapi dia sebenarnya pada dasarnya menolak anaknya. Nah, hati-hati ya. Jadi bonding ini adalah ikatan yang kuat yang dibangun bahkan ya sebelum si anak ini lahir, kemudian ketika ayah bunda menikah dengan pernikahan yang suci, kemudian ayah bunda berjima berhubungan suami istri, doanya berdoa agar hubungan itu diberkahi ya, menjadi anak-anak yang direzekikan dari rezeki yang baik. Kemudian ketika masa kehamilan, masa menyusui bunda ya, dan masa-masa setelahnya yang kemudian kita bicarakan di sini adalah setelah anak itu lahir, apa yang kemudian bisa kita lakukan. Nah, apa manfaat bonding? Tentu ya menyatukan keluarga. Kalau anak-anak tidak punya ikatan yang kuat dengan orang tuanya, susah mereka dipanggil kembali. Saya punya teman, yang teman saya ini jiwa sosialnya sangat tinggi. Pada saat dia masih punya anak satu, dia ini pengen punya anak angkat, anak jalanan. Ya, qadarullah di dekat rumahnya nggak jauh dari perempatan traffic light ya, hanya setengah kiloan begitu yang besar di Yogyakarta. Dia ngelihat ada seorang anak, usianya sekitar 7 tahun, atau 8 tahun begitu, 7 tahunan, kasihan. Si anak ini dulu tertinggal oleh orang tuanya di stasiun Lempuyangan. Jadi anak ini asalnya dari sebuah daerah di Jawa, kemudian entah bagaimana tertinggal di stasiun, kemudian dia menggelandang. Jadi dia sudah menggelandang sekitar 2 tahunan. Jadi saat dia usia masih 4 tahun atau 5 tahun dia sudah menggelandang karena terpisah dengan orang tuanya. Pada masa itu mungkin belum ada medsos atau bagaimana sehingga si anak ini terpisah. Dan dia hidup di perempatan itu untuk kemudian mencari nafkah, ya, mengamen, mengemis. Kemudian teman saya ini kasihan, si anak ini didekati, diajak pulang, ya, dijadikan anak angkat, usianya sudah sekitar 7 tahun, jadi sudah 2 tahunan dia menggelandang. Ternyata, gitu ya, susah banget untuk diatur. Jadi anak ini tidak suka dengan keteraturan. Ya setiap kali baik-baik ya dia disekolahkan kelas 1 SD, di rumah diajari melarikan diri lagi. Nanti dia ketemu lagi, dia akan bawa pulang, melarikan diri lagi. Begitu berkali-kali, sampai akhirnya teman saya ini putus asa, ya udahlah gitu, nggak mau saya anak gitu. Anaknya masih 2 tahun waktu dia mau ngangkat anak angkat dari itu. Ternyata kemudian dia berusaha mencari tahu ya apa sebabnya. Anak ini susah untuk diajak ke rumah dan dijadikan anak angkat tadi ya. Dan ternyata dia dapati fakta-fakta bahwa menurut kajian-kajian tentang anak-anak jalanan ini, anak-anak yang tidak pernah punya sebuah pengalaman praktis di dalam sebuah keluarga yang penuh dengan cinta itu akan susah dipanggil kembali pulang ke rumah. Itu ya.
Jadi mereka memilih untuk pergi mendapatkan kebebasannya sendiri. Tapi anak-anak yang pada masa kecilnya dia punya ingatan yang indah, ingatan yang kuat tentang sebuah rumah tangga, sebuah keluarga, gitu, maka kemudian dia akan lebih mudah untuk dipanggil kembali. Ya, Masya Allah ya. Nanti saya akan menceritakan sebuah cerita yang mengharu biru bagi saya, tapi nanti ya agak di belakang. Baik. Manfaat bonding juga bagaimana kemudian bisa membangun hubungan yang sehat ya bagi si anak itu dan ke depannya begitu. Karena apa? Dia belajar tentang hubungan yang sehat dari orang tuanya melalui bonding itu. Kemudian bonding juga akan meningkatkan kebahagiaan ya karena anak belajar tentang kecerdasan emosi, dia akan bisa mengenali emosinya, dia akan bisa memanage, mengelola emosinya ya, sehingga dia bisa bersosialisasi, memiliki keterampilan untuk berbahagia ya dan juga menjalin hubungan dengan orang lain ya. Kemudian tentu akan meningkatkan keterampilan si anak baik secara life skill maupun prestasi akademisnya. Ini adalah manfaat-manfaat bonding yang disampaikan oleh para pakar parenting. Kemudian meningkatkan hubungan sosial yang lebih baik. Nah, anak-anak tanpa pengalaman bonding yang memadai, mereka tidak tahu cara yang paling indah, cara yang lebih baik di dalam melakukan segala sesuatu. Saya membaca di salah satu buku parenting ketika seorang guru yang memiliki landasan ilmu yang baik tentang parenting melihat bahwa ada seorang muridnya yang kemudian suka merebut mainan di sekolah. Ya. Jadi kalau bertemu dengan teman-temannya dia merebut mainan. Kemudian orang lain menjudge dia sebagai anak yang nakal. Anak itu nakal, anak itu serakah, anak itu suka berbuat kasar dan sebagainya. Tapi si guru yang positive thinking ini mengatakan bahwa barangkali dia hanya tidak tahu cara yang lebih baik. Mengapa dia berlaku seperti itu? Dia hanya tidak tahu cara yang lebih baik. Karena apa? Karena dia tidak pernah diajari, karena dia tidak pernah melihat contoh dari orang tuanya, karena orang tuanya tidak melakukan hal itu. Maka dia beritahu caranya. Kalau menginginkan sesuatu, kamu harus mengatakan, aku pengen pinjam. Kalau diizinkan kamu minjam, kalau tidak diizinkan kamu tidak meminjam. Tidak dengan cara merebut seperti itu. Dan sejak itu si anak ini belajar. Oh ternyata ada etikanya orang mau pengen sesuatu itu. Bukan direbut begitu saja. Akan tapi diucapkan dengan kata-kata yang baik, meminta izin, meminjam, dan akhirnya kemudian boleh misalnya untuk menguasai barang itu beberapa waktu sesuai dengan kerelaan dari orang yang memilikinya. Nah, perspektif bahwa ternyata ada atau banyak anak-anak yang tidak tahu cara yang lebih baik ya. Ini membuat kita punya harapan bahwa walaupun misalnya ya ayah bunda ada masa di mana kita merasakan masa yang hilang, masa di mana kita tidak memiliki cukup waktu membangun bonding dengan anak kita, maka sebenarnya kita masih punya kesempatan untuk menambah semuanya itu semasa kita punya kesadaran. Ya, begitu ayah bunda. Nah, bagaimana cara meningkatkan bonding orang tua anak? Silakan lihat di slide selanjutnya. Orang tua harus memiliki cukup bonding time dengan menjadikan anak prioritas. Ini yang saya sering merasakan bahwa orang tua itu kadang melakukan sesuatu yang tidak masuk akal gitu ya. Ya kemarin saya menemukan hal yang paralel yang serupa dengan itu ketika ngelihat videonya salah satu video potongannya tentang motivasi hidup sehat ya dari Adire yang badannya begini ya. Nah, si Adire menyampaikan begini. Saya sering ditanya orang, apakah bagaimana caranya orang itu sedikit olahraga tapi sehat kata dia. Terus dia menjawab itu sama dengan orang yang mengatakan boleh nggak? Kan ada yang bertanya ke dia, bisa nggak Bang Ade? Hanya saya punya 5 menit waktu 5 menit olahraga tapi saya bisa sehat gitu. Kemudian Bang Ade mengatakan begini. Itu sama dengan orang yang mengatakan bisa nggak saya bisa kaya saya bekerja 5 menit doang gitu ya. Saya hanya punya waktu 5 menit saya bekerja 5 menit bisa nggak saya menjadi kaya raya begitu. Terus, ya sudah ada semuanya tahu jawabannya ya. Sama dengan itu pula ketika ada orang mengatakan saya pengen anak saya baik, saya pengen anak saya punya bonding yang kuat dengan saya, tapi saya cuma punya waktu sebentar dengan anak saya. Ini ya. Ya jadi mari kita memiliki bonding time yang memadai ketika kita jadikan anak kita prioritas. Bagaimana dengan ibu bekerja? Saya yakin di sini banyak ibu bekerja. Boleh ibu bekerja chat di kolom chat, saya akan doakan Anda dengan semua beban, dengan semua tanggung jawab Anda memiliki bonding time yang cukup untuk anak Anda. Silakan boleh chat ya. Saya PNS, saya ASN, saya guru, saya dokter, saya polisi, ya boleh aja. Silakan di kolom chat saya doakan semua yang menuliskan profesinya saat ini Anda
memiliki banyak tanggung jawab, Anda semoga dimudahkan ya. Ini ada Bunda Maya, Bunda Siti Nurbaya ya, Masya Allah, silakan. Saya pegawai bank, saya ibu rumah tangga, silakan tuliskan profesi Anda. Saya doakan semua yang menuliskan di sini memiliki bonding time yang cukup dengan anak-anak. Bagaimana caranya? Anda punya 24 jam ya. Cari prime time Anda dengan anak Anda. Ya, cari prime time. Misalnya bahwa Anda jadikan anak Anda bangun lebih awal, sebelum subuh dia sudah bangun, jadikan prime time itu karena Anda harus pergi jam 6:30 dari rumah, maka waktu Anda adalah sebelum subuh sampai anak berangkat sekolah, sampai Anda pergi ke kantor misalnya. Anda pulang, Anda punya waktu pulang sampai di rumah jam 5 sore misalnya, dan Anda harus memberikan bonding time yang cukup, maka jadikan prime time. Ketika Anda pulang ke rumah sampai anak memejamkan mata, itu adalah waktu yang harus Anda prioritaskan bagi Anda. Jangan membuat kegiatan yang lain pada saat itu, fokuskan untuk bersama dengan anak. Nanti ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita sampaikan. Ya, itu yang namanya menjadikan anak prioritas. Oke. Kemudian yang kedua, menciptakan hari yang penuh cinta dengan quality time. Ya, yang ketiga mindful parenting. Kemudian mindfulness parenting, kemudian memiliki landasan nilai ilahiyah. Oke, saya akan uraikan di slide selanjutnya. Silakan digeser slide-nya ya. Ada satu nasihat menarik bahwa good things takes time. Bahwa sesuatu yang baik itu butuh waktu, saudara-saudara. Nggak bisa instan ya. Anda tahu ayam kampung sama ayam lehor ya. Ayam lehor usianya berapa? 26 sampai 32 hari. Ya, ayam kampung usianya berapa untuk bisa disembelih? Minimal 7 bulan. Lihat ya. Sangat berbeda. Sesuatu yang digesa itu tidak selalu baik ya. Tidak, saya mengatakan tidak selalu baik ya, bukan selalu semuanya buruk ya. Akan tapi semua hal yang baik itu pasti butuh waktu. Anda tidak bisa melakukannya dengan tergesa-gesa. Ya, kalau Anda ingin dapatkan seorang pakar pada bidangnya, dia harus sekolah sampai doktor. Bayangkan berapa tahun yang dibutuhkan, ya enggak? Tidak bisa hanya dengan sekilas saja. Kalau Anda ingin menghafal Quran, Anda tidak bisa tiba-tiba merem semalam template ke Al-Quran langsung masuk semuanya, nggak bisa. Anda butuh waktu perjuangan di sana. Itulah, semua hal baik butuh waktu, termasuk ketika kita ingin merajut bonding dengan anak. Maka itu pasti butuh waktu. Ya, oke. Oleh karenanya manajemen waktu bagi seorang ibu rumah tangga itu wajib ya. Ibu rumah tangga ya, apapun profesi Anda tadi sudah menuliskan, ada polisi, ada tentara, segala macam. Maka tetap saja Anda adalah seorang ibu dari anak-anak Anda ya, oke. Kemudian yang kedua, quality time. Ya. Saya katakan tadi, niatkan, rancang, nikmati, berusaha konsisten, kemudian evaluasi ya. Niatkan, kalau orang tua itu tidak punya niat besok pagi harus menjadi hari istimewa bagi anakku, dia tidak akan merancang itu. Ya enggak? Biasanya merancangnya apa? Besok dia ulang tahun, pagi-pagi aku mau bangunkan dia dengan segelas susu, aku belikan dia lah kue, aku bikin surprise lah. Itu kalau dia ulang tahun, kadang-kadang ada yang begitu. Tapi kalau enggak, ya mengalir aja biasa gitu ya. Masya Allah, mengalir aja biasa. Tapi niatkan sekarang setiap hari adalah hari yang penuh dengan kualitas dengan anak kita ya. Jadi apa kata-kata terbaik yang kita ucapkan pada anak kita? Apa sambutan pagi ketika anak bangun pertama kali yang akan kita berikan pada anak kita? Itulah dia niatkan, rancang dan nikmati ya, nikmati. Ya nanti nikmati ada di sebelah. Kemudian berusaha konsisten dan lakukan evaluasi. Sore hari, malam hari sebelum tidur lakukan evaluasi bersama dengan anak maupun dengan diri sendiri. Bersama dengan anak itu dengan nanti dengan pillow talk ya, dengan percakapan bantal sebelum tidur. Hari ini apa yang paling menyenangkan kamu, Nak? Ya. Hari ini apa yang paling membahagiakan kamu, Nak? Yang kita tanyakan adalah emosinya. Bukan hari ini PR-nya udah dikerjakan belum, Nak? Ya boleh sih nanya begitu ya. Masa nggak boleh? Boleh. Tapi lihat, kita juga mulai fokus kepada apa-apa pengalaman yang dialami oleh anak dan apa yang diambil dari pengalaman itu ya. Oke, kemudian pengasuhan bermakna, bagaimana kita menjadi orang tua yang lebih sadar dengan perasaan dan pikiran kita sendiri ya. Lebih tanggap pada kebutuhan, pikiran dan apa yang diinginkan oleh anak. Orang tua yang bisa mengatur emosi dan tidak terlalu keras pada diri sendiri dan anak. Nanti ini ada penjelasannya ya. Tidak terlalu keras pada diri sendiri dan anak. Karena kalau kita tuh ngoyo, pokoknya tuh harus sempurna semuanya. Seringkali itu yang bikin frustasi ya Ibu ya. Jadi nggak bisa tidur. Kenapa kalau nggak rumahnya rapi bersih, nggak ada coretan, nggak ada debu sama sekali, dan nggak bisa tidur gitu ya. Dan nanti kita akan melihat bahwa sebenarnya ada saat-saatnya kita menjadi lebih lentur di dalam kita mengelola rumah tangga kita.
Kemudian lebih baik dan menahan diri dalam situasi yang buruk, menghindarkan reaksi impulsif, dan juga memiliki hubungan yang lebih dekat dengan anak. Jadikan setiap peristiwa di dalam kehidupan rumah tangga Anda itu baik itu menyenangkan maupun nampaknya tidak menyenangkan, membawa makna positif pada kedekatan hubungan orang tua dengan anak. Ini yang penting ya. Jangan sampai ada persoalan justru menjauhkan orang tua dengan anak. Jangan sampai dapat rezeki ternyata malah menjauhkan hubungan orang tua dengan anak. Contohnya apa? Mama dapat bonus nih 100 juta, kamu mau iPad ya, gitu kan ya. Kamu mau tab gitu, kamu mau ini itu, kamu mau apa? Peralatan game dan sebagainya, dan akhirnya anaknya sibuk dengan gadgetnya sehingga bahkan dipanggil orang tuanya pun sudah nggak dengar, kenapa telinganya sudah ditutupin. Contoh ya. Jadikan kalau Allah berikan rezeki karunia yang banyak di rumah tangga kita, semuanya menjadi sarana kedekatan orang tua dengan anak dengan bonding ilahiyah tadi. Jadikan kalau Allah uji kita dengan ujian yang berat, berupa misalnya kekurangan ekonomi, kekurangan bla 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 lah gitu, maka tetap jadikan bahwa itu tetap akan membawa kita semakin cinta kepada Allah, semakin dekat dengan anak kita. Nah, inilah tantangan menjadi orang tua yang bisa menghadirkan pengasuhan bermakna di dalam rumah tangga. Sebagai contoh begini, ayah bunda pernah nggak punya uang? Boleh dong ngechat yang pernah nggak punya uang. Malu kali ya ngaku ya. Kalau utang nggak usah ngaku, tapi saya pernah nggak punya uang. Saya pernah di fase-fase yang seperti itu. Kadang-kadang juga ini saldo kosong sama sekali ini ya. Buat makan nggak ada misalnya. Lalu anak kita minta sesuatu nih sama kita gitu. Mama, bu gitu ya. Aku minta dibelikan sepeda dong. Ya itu lagi kemarin corona, anak-anak di rumah semuanya gitu kan. Kemudian mereka bosen, mereka pengen sepedaan sama teman-temannya gitu kan. Temannya sepedanya bagus-bagus, beli sepeda dong Bu gitu. Ada orang tua yang mengatakan kamu itu nggak usah macem-macem. Itu ada sepeda di rumah bekas kakakmu, pakai aja. Oh ya aku malu dong pakai sepeda kayak gitu. Pakai belikan sepeda yang bagus yang mereknya ini bla 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 gitu kan. Biasanya kan temannya punya apa pengen juga. Kalau orang tuanya mengatakan kamu nggak usah macem-macem, ibu itu miskin, lihat nih dompetnya kosong gitu ya. Buat makan aja sulit, minta sepeda yang mahal-mahal. Ini adalah orang tua yang gagal di dalam mentransformasi sebuah peristiwa, mengambil maknanya untuk mendekatkan diri dia kepada Allah dan mendekatkan diri dengan anaknya. Coba kalau dibalik kata-katanya ya, ketika anak kita minta sesuatu sama kita dan kita nggak punya apa-apa gitu, kita katakan, nak, kamu bagus sekali pengen punya sepeda yang bagus, itu namanya kamu punya cita-cita yang tinggi kan gitu ya. Ibu bangga loh kamu pengen sepeda yang bagus. Nah, ini kita marahi dulu, kita apresiasi dulu keinginannya. Tapi sekarang ibu sedang nggak punya duit ya. Ibu lagi nggak punya duit, tapi Allah Maha Kaya. Kita berdoa sama Allah agar kita diberi rezeki yang banyak. Bantu ibu dengan doa, bantu dengan cara kamu jadi anak soleh, berikan kesempatan ibu kerja ya. Kita nabung ya nak ya. Nanti kalau uangnya cukup kita belikan itu. Lihat ya, sama-sama nggak punya uang, tapi orang tua yang bermakna menghubungkan itu dengan urusannya dengan Allah ya. Allah sebagai memberi rezeki dan sebuah harapan dan sebuah ritual berdoa dan sebuah habit menabung. Ya ini adalah sesuatu yang dibangun yang akan menjadikan orang tua punya bonding dengan anak. Bukan anak marah, "Wah, ibu sih pelit. Ibu kan bisa jual itu untuk belikan aku ini. Ibu punya emas, punya perhiasan, ibu bisa jual belikan aku sepeda." Marah anaknya, pergi dari rumah misalnya ya. Akhirnya gagal semuanya. Tapi dengan landasan yang seperti itu semoga ikatan kita itu adalah ikatan dunia akhirat. Ketika kita bangun berdasarkan nilai keimanan dan keislaman. Oke, baik kita lanjutkan ya. Nah, ini sedikit ide bonding time bagi orang tua. Ya, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita? Ini masih bisa ditambah banyak lagi ya, teman-teman ya. Makan bersama ya, no gadget pada saat makan bersama. Setidaknya di malam hari sekali ya, bareng-bareng sekeluarga makan bersama. Kalau siang mungkin ada yang di sekolah, ada yang di kantor ya. Kalau pagi mungkin beda-beda tuh jam makan paginya, tapi ada juga yang pagi sama malam ya. Silahkan makan bersama dan no gadget di meja makan. Kemudian storytelling. Ini anak-anak bisa sebelum tidur ya sampai mereka usia 10 tahun mereka masih suka untuk diajak bercerita, dibacakan cerita atau diceritakan langsung oleh orang tuanya. Kalau anaknya masih balita itu bisa 3 kali, bisa 2 kali sehari atau bisa berkali-kali bahkan kalau ibu adalah ibu rumah tangga yang terus membersamai anak-anak. Bermain bersama dengan cara kanak-kanak ya. Permainan kanak-kanak. Jadi apa yang sedang sesuai dengan tahapan usianya, apa yang sedang dia sukai, bukan permainan orang tua saja ya. Kemudian perjalanan itu luar biasa ya. Perjalanan adalah satu hal yang
bisa sangat merekatkan. Maka jadikan perjalanan itu adalah perjalanan ruhiyah, bukan hanya perjalanan fisik ya. Kita mau ke rumah nenek gitu, lalu ke rumah nenek. Kita mau piknik, bukan begitu. Di jalan jadikan obrolan yang berkualitas ya. Kalau anak udah mulai lelah, disetelkan murotal sehingga masuk pada mereka bacaan-bacaan Al-Quran ya di perjalanan itu, atau ibunya sendiri yang mengaji dengan hafalannya bareng-bareng sama anak murojaah. Ini dicontohkan oleh para alim ulama dulu dalam perjalanan itu murojaah sambil menyenandungkan ayat Al-Quran ya. Lalu kemudian pilot talk, ini tadi ya setelah storytelling, jadi urutannya Ibu-Bu, kalau Anda punya anak yang hiper yang bukan hiperaktif, biasanya super aktif gitu ya, itu harus mulai diturunkan gelombang otaknya kalau sudah mulai maghrib ya, maghrib, agar nanti dia bisa kepada fase tidur itu dengan lebih baik gitu. Jadi jangan lagi main sesuatu yang bisa membuat dia adrenalinnya terpacu lagi gitu ya, sampai lompat-lompat dan sebagainya. Udah mulai maghrib, salat maghrib, kemudian zikir, ngaji, tilawah ya, lalu makan malam bareng-bareng, sholat isya, kemudian storytelling kalau masih kecil ya, bacakan cerita, kemudian percakapan bantal, lalu diakhiri dengan memperdengarkan murotal sampai dia tidur. Ya, ini adalah ritual yang akan membuat anak kita mendapatkan banyak hal di situ ya, kasih sayang orang tua, asupan ruhiyah, apa namanya, kisah-kisah yang akan membuat dia tercerahkan dan sebagainya. Kemudian memandikan anak, ini kalau anaknya masih usia sampai usia 5 tahun ya, Ibu, kita tunggu dengan bersabar ya, mungkin sedikit gangguan. Operator? Mohon bunda-bunda sekalian kita tunggu ya, sampai Ibu Ida bergabung kembali dalam webinar ini. Iya, mohon maaf, ini sudah ada laporannya Bu Ida bahwa Bu Ida ini terlempar. Mohon bersabar Bunda semua. Insya Allah sebentar lagi Bu Ida akan segera bergabung bersama kita. Sambil menunggu Bunda Ida ya, Bunda semua bisa ketik di kolom chat siapa saja Bunda yang sudah melakukan ide bonding time yang diberikan kepada dengan Bu Ida. Yang selalu membacakan buku sebelum tidur, mungkin Bunda ada? Di Inggris Bunda ada sebuah penelitian bahwa wah Ibu Indah sudah bergabung kembali. Silakan Ustazah Ida. Masya Allah, minta maaf ya teman-teman, namanya tinggal di kampung nih, di Banguntapan ya, Bantu. Tiba-tiba saja listriknya mati semua dan saya terlempar gitu, Masya Allah ya. Ya, tadi ada Uma Popi ya, sudah sampaikan ya. Sebentar ya, nanti dilanjutkan lagi Uma Popi, ceritanya banyak pasti Uma Popi ya. Saya nambah berapa menit lagi ya, saya coba usahakan ya. Baik, ini the bonding tadi sudah saya sampaikan ya teman-teman ya, lakukan hobi bersama, kemudian ibadah bersama ya. Ini penting ya semuanya. Boleh juga ditambahkan kegiatan-kegiatan yang
sekiranya sesuai dengan kearifan lokal Anda ya, karena tiap keluarga kan punya ininya sendiri-sendiri ya, punya apa namanya ritualnya sendiri-sendiri begitu. Nah, termasuk penting di sini adalah melakukan pekerjaan rumah tangga bersama ya. Jadi anak-anak itu dari kecil pun sudah bisa dilibatkan ya, walaupun dia masih balita, misalnya umumnya mau ini, mau apa namanya cuci baju gitu. Dia kamu pilihin mana yang warnanya merah gitu kan ya. Jadi dia terlibat, bukan dia dipisahkan dari kita pada saat kita melakukan pekerjaan rumah tangga, tapi pilihin mana yang warnanya merah, yang warnanya polkadot mana gitu kan. Yang bajunya mama mana, bajunya papa mana, misalnya. Ini bagian dari melibatkan dalam pekerjaan rumah tangga. Ini sebenarnya bukan bahwa mereka ini apa kita karyakan, bukan, tapi lebih pada itu adalah waktu bersamaan dengan anak kita. Itu yang ide dasarnya seperti itu ya. Oke. Hobi penting banget ya, ada ya, sebaiknya itu ada hobi keluarga yang disukai bareng-bareng gitu ya. Apakah masak, apakah makan. Itu hobi bukan sih itu ya. Nah, ya udah boleh nih nambahkan lagi ide-idenya di sini ya. Ide bondingnya boleh ditambahkan ini ya di apa kolom chat biar saling memberikan ide satu sama lain teman-teman ya. Oh, ternyata ada ya kayak gitu yang bisa dilakukan bersama begitu. Oke. Baik, kita lanjut di slide selanjutnya. Baik. Salah satu yang saya perkenalkan pada teman-teman adalah saya punya sebuah kelas menulis namanya Jejak Cinta Ananda, dan ini yang saya katakan kelas menulis yang juga diasuh oleh Bunda Eni ya. Kaitannya adalah ketika kemudian kita menuliskan di hari pengasuhan anak-anak kita, Bunda ya, pada saat kita hamil dia seperti apa, kita melahirkan dia seperti apa, perjuangan kita memberikan ASI ya, kemudian membesarkan dia, mengatakan sekolah dan sebagainya. Ini ya membuat anak kita tuh jadi tahu itu toh yang dilakukan oleh orang tua kita. Karena anak-anak itu punya ikatan terkecil, menurut penelitian itu usia di atas 3 tahun. Ya, jarang sekali anak yang memiliki ingatan pada saat dia usianya di bawah 2 tahun. Kalau toh ada itu hanya tidak sepenuhnya dia mengerti gitu ya, tapi misalnya ada rasa dingin, timbangan, ada seperti itu. Tapi kalau merangkai sebuah cerita, biasanya ketika dia usia 3,5 tahun. Nah, ada lost time di mana anak tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tetapi itu akan bisa dibangkitkan bondingnya manakala kita menuliskan kisah pengasuhan anak kita ya. Itu Bunda salah satu apa namanya kelas menulis yang sengaja saya gelar bersama Bunda Eni dalam rangka untuk membantu anak-anak menuntun jalan surga. Biarkan, izinkan mereka menjadi anak-anak berbakti. Dengan cara apa? Dengan cara kitalah yang menceritakan apa yang sudah kita lakukan pada anak kita, sehingga dia mengerti bagaimana pengorbanan orang tua, perjuangannya, dan timbullah rasa ikatannya dengan orang tua dan cintanya kepada orang tua, maka dia pun akan memberikan hal yang serupa. Itu harapannya ya. Oke. Baik, sekarang kita sampai pada bagaimana kemudian mewariskan nilai hubungannya sama bonding ya. Oke, nah ini saya sampaikan bahwa tadi ada salah satu aktivitas yaitu berkisah ya, storytelling ya dan pillow talk itu untuk membangun bonding dan mewariskan nilai. Jangan sampai begini. Katanya ada banyak koruptor itu katanya karena kearifan lokalnya menceritakan kancil nyolong timun begitu ya. Saya pun dari kecil Masya Allah mendengarkan cerita itu sejak kecil, gimana si kancil itu penuh akal bulus untuk menipu orang lain melakukan kejahatan-kejahatan begitu. Dan ternyata itulah yang menjadi salah satu budaya negatif gitu ya, atau karakter negatif. Naudzubillah min dzalik. Kita ganti ya saudara-saudara semuanya. Kita ganti ceritanya ya. Sekarang si kancil sudah tobat lagi, enggak lagi nyolong timun ya. Sekarang si kancil sedang belajar pada Rasulullah SAW. Si kancil sedang dan seterusnya. Nah, ini ya, mengapa berkisah? Apa saja kisah yang penting untuk pewarisan nilai dan bagaimana cara berkisah? Baik, kita lihat slide selanjutnya. Ya, Ayah Bunda, kita ini sedang meniru bagaimana cara Allah itu membangkitkan semangat Rasulullah SAW. Iya. Ya. Kita sedang belajar bagaimana Allah dengan ayat-ayat Al-Quran yang banyak di dalamnya adalah kisah-kisah. Dan ternyata itulah bagian yang membentuk karakter kebaikan kepada Rasulullah dan para sahabat yang saat itu kemudian mendapatkan gelar khairu ummah. Nih, Masya Allah ya. Dan ini memang disampaikan misi itu ya. Kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, kisah yang paling baik. Dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi Al-Quran itu adalah kisah terbaik yang Allah berikan pada kita. Tidak ada satupun karya masterpiece di dunia ini yang melebihi kebaikan Al-Quran.
Oleh karenanya itu ayah bunda, tuturkan Al-Quran kepada anak Anda. Jadikan ayah bunda adalah orang pertama yang menghadiahi Al-Fatihah untuk anak Anda. Maka dia menjadi jariah ilmu, jariah amal bagi ayah bunda, anak soleh yang mendoakan orang tua. Setiap anak kita sholat, pahala mengalir kepada orang tuanya. Jangan sampai hanya gurunya yang dapat, ya. Orang tuanya lah yang menuntunkan Al-Fatihah pertama kali kepada anaknya. Oke. Yang masih pengen punya anak, niatkan ya, niatkan untuk yang masih punya balita. Ya kalau udah terlanjur gede gimana Bu? Dulu nggak belajar sama saya, tidak apa-apa. Tambahi lagi ilmunya yang dipakai untuk dia sehari-hari. Oke. Kemudian sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang punya akal, ya. Ya, Al-Quran ini bukan cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi kisah terbaik adalah kisah dalam Al-Quran. Ayah bunda, jangan lupa niatkan dalam diri ayah bunda, walaupun sekali seumur hidup pernah menghatamkan Al-Quran, menghatamkan terjemah Al-Quran, menghatamkan tafsir Al-Quran. Dalam rangka apa? Agar kita ini mendapatkannya itu paham apa itu maknanya. Agar anak itu melihat juga interaksi kita dengan Al-Quran, ya. Itu ayah bunda. Dan juga agar telinga anak, hati anak, pikiran anak juga diisi dengan nilai-nilai ilahiyah. Oke, baik. Kemudian apa sih manfaat mendidik anak dengan kisah? Oke, jadi kisah ini akan memberikan pengetahuan dasar-dasar agama kepada anak-anak kita, dan dia menjadi kegiatan bercerita, memberikan pengalaman untuk melatih pendengaran, dan dia tidak menggurui. Nah, menarik di sini ya. Jadi ketika kemudian bercerita itu akan mengembangkan kemampuan kognitif, efektif, dan juga psikomotor anak, tetapi dia pengalamannya sangat unik. Dia bisa membangkitkan perasaan, membangkitkan semangat, ya, membangkitkan emosi tertentu gitu yang jelas. Kalau yang bertutur adalah lisan ayah bunda. Gantian ya ayah. Ayah punya kewajiban loh menyampaikan kisah-kisah kepahlawanan kepada anak-anak, ya, kisah para nabi, para rasul, kisah para sahabat kepada anak-anak kita, agar mereka bukan hanya dengar Spider-Man, apalagi Batman, Superman, enggak, agar mereka dengar tentang kepahlawanan Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, ya, kedermawanan Utsman bin Affan, keberanian Umar bin Khattab, ya, bagaimana kelembutan hati Abu Bakar, tapi juga tegas Abu Bakar. Nah, ini kita orang tualah yang melantunkan dengan lisannya, Masya Allah, ya. Ini yang kemudian akan mengajari anak kita tanpa menggurui. Dia belajar dari sebuah kisah, bukan sebuah dongeng. Ada yang berbeda antara kisah dengan dongeng, ya, ayah bunda. Baik, kita lihat sekarang kisah-kisah terbaik. Apa yang akan kita sampaikan kepada anak kita? Yang pertama, kisah terbaik ada dari Al-Quran pasti. Hanya Al-Quran yang menyajikan kisah yang paling baik, enggak ada salahnya sama sekali. Kemudian yang kedua adalah kisah Rasulullah SAW, ya, kehidupannya yang mulia dari awal sampai akhir. Jadi kalau dibilang begini, apakah anak dengan keluarga yang broken anak dengan keluarga yang tidak utuh tidak bisa menjadi orang yang hebat? Bisa. Rasulullah itu keluarganya tidak utuh. Kenapa? Ayahnya sudah wafat pada saat dia masih dalam kandungan. Ibunya wafat ketika dia masih balita. Tapi Rasulullah dikaruniai Allah sehingga kemudian bisa menjadi manusia teladan. Maka orang-orang bisa berteladan kepada Rasulullah sekalipun misalnya dia dikaruniai oleh keluarga yang tidak lengkap. Kemudian dari sirah Nabi, kemudian dari kisah para sahabat, Masya Allah, ya, kuntum khaira umat, itu umat yang mulia itu adalah umat yang terbaik, itu yang dipuji oleh Allah adalah umat generasinya para sahabat. Generasi pada saat mereka bertemu dengan Rasulullah, ini ada sahabat terbaiknya. Kemudian kisah para pahlawan Islam, kisah kejayaan Islam, ya, ada khalifah-kekhalifahan Islam yang luar biasa yang kita ingin mengulangi kembali itu, bahkan lebih dari itu, dan itu kita jadikan anak kita bangga. Bukan hanya mereka melihat, oh di Korea itu kayak gitu ya, oh di India itu kayak gitu, oh di Eropa kayak gitu. Tapi kita melihat kembali ke belakang, lihat Islam lah yang membawa kecerahan pada Eropa misalnya, pada anak-anak kita. Baik. Kemudian apakah boleh kita menceritakan kearifan lokal pada anak-anak kita? Boleh, ya. Kalau tadi saya contohkan ada kisah Kancil Colong Timur, maka ganti, ya. Ganti jadi kancilnya sudah bertobat gitu, ya. Oke. Kemudian apakah ayah bunda boleh bercerita dari kisah rekaannya sendiri? Boleh kalau sempat, ya. Kadang tuh udah nggak sempat mikir, ya udah pulang capek, PR-nya banyak, kerjaan di rumah juga banyak, nggak sempat lagi mikir cerita-cerita apa. Ya udah, ntar kita pakai buku-buku yang sudah ada aja, ya. Nggak usah ngerangkai kata, katanya udah dipilihkan dari para pengarang, udah diselia.
Udah diuji kesohihannya, ayah bunda tinggal bacakan gitu ya. Ini adalah cara kita dibantu. Nah ini saya sampaikan satu buku rekomendasi saya untuk orang tua yang punya anak usia, sebenarnya buku ini tujukan mengatakan balik ya. Jadi mulai 6 sampai 14 tahun ini kurikulum Islam iman Islam. Jadi ayah bunda, kalau kemudian ayah bunda bingung gimana cara mengajarkan rukun Islam, gimana cara mengajarkan rukun iman, itu sudah ada di sini kurikulumnya. Tinggal dibacain aja sama diajak baca bareng, diajak diskusi bareng, maka anak kita semoga mereka mencintai rukun iman, rukun Islam, mengamalkannya. Dan kalau nanti kalau udah baca ini tuh ayah bunda ya, disuruh sholat itu nggak usah disuruh, malah ngajak orang tuanya sholat. Jadi begitu ya. Kadang-kadang nih yang paling banyak pertanyaannya itu Kak, orang-orang yang bertanya ke saya, gimana Bu caranya menyuruh anak saya sholat? Itu saya ditelepon ibu-ibu yang nangis-nangis, anaknya susah sholat, kelas 2 SMP. Ada yang katanya anak saya itu dulu udah saya sekolahkan di sekolah IT, sekolah Islam, dan seterusnya. Sekarang kuliah udah meninggalkan sholat. Gimana Bu caranya gitu ya. Ternyata salah satu PR besar dari orang tua itu adalah menyuruh anaknya sholat kayak apa gitu ya. Nah semoga buku ini bantu Anda untuk mengenalkan dan membuat anak termotivasi untuk sholat. Baik. Yang terakhir ayah bunda, saya sampaikan tentang menjadi orang tua asik. Ya asik. Karena begini, orang baik itu kadang nggak asik loh ya. Orang tua itu baik tapi nggak asik gitu. Maka mereka memilih bersama teman-temannya yang lebih asik. Nggak seru sama orang tua, nggak mau gitu. Nggak mau berteman, nggak mau bersama dengan orang tuanya, nggak mau sama orang tuanya karena orang tuanya nggak asik. Nah maka kita mari menjadi orang tua yang asik ya. Orang tua asik artinya adalah akrab, siap mendengarkan, yakin dan optimis, ikhlas menerima anak, dan komunikatif maupun kreatif ya. Oke, yang pertama akrab. Ini dia. Bagaimana kemudian orang tua senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada anaknya ya, dengan cara yang tulus ya, dengan cara yang disukai anak-anak. Nah, disukai anak-anak itu penting ya. Ini gambarnya menarik sekali. Ayah-ayah di sini adakah yang hadir? Mana ayah-ayah boleh tunjuk tangan atau menyebutkan namanya, kotanya ya, yang suka bermain dengan anak, karena tubuh ayah itu adalah tempat bermain anak yang menyenangkan. Ya enggak? Tuh dipanjat, diinjak-injak, dinaiki kuda-kudaan ya. Kalau umahnya mau dinaiki, umah lagi hamil nggak bisa dinaiki gitu kan ya. Ya mau dipanjat, aduh ada adik bayi dalam perut umah gitu ya. Ya bisa kalau umahnya lagi nggak hamil. Tapi kalau lagi hamil ya ayah lah ya, silahkan baunya, silahkan badannya yang dipakai mainan oleh anaknya. Kemudian siap mendengarkan dan mengerti. Ini ya dia. Orang tua kadang-kadang terlanjur tergesa-gesa untuk memberikan menghakimi anak. Nggak boleh kayak gitu deh gitu. Dengarkan ya. Belajar mendengarkan yang aktif. Kemudian yakin dan optimis, ini penting saya sampaikan ya. Biasanya orang tua yang anaknya sedang mengalami masalah begitu, apa yang terjadi? Kayaknya nggak ada ujungnya gitu. Gimana sih Bu ya anak saya kok begini begitu gitu ya, Masya Allah ini. Maka orang tua harus selalu optimis. Kenapa? Masih ada harapan. Ya, harapan inilah yang membuat kita terus berdoa. Harapan inilah yang membuat kita seperti ini Bunda ya, menggelar seminar parenting ya, menawarkan buku-buku. Ini karena ada harapan bahwa kalau toh sekarang kondisinya carut marut, negara kita utangnya banyak koruptor, kenakalan remaja, kenakalan anak-anak di mana-mana. Budaya, invasi budaya seperti badai yang datang menjejali rumah kita setiap hari. Tapi kita masih punya harapan. Kalau nilai-nilai Islam itu kita berikan pada anak-anak kita, kalau kita terus berlaku yang terbaik, kita mendoakan yang terbaik, maka anak-anak kita pun akan insya Allah diberikan hidayah oleh Allah SWT. Jadi yakin dan optimis ya. Jangan sampai mengomel yang buruk-buruk, ngomelnya yang baik-baik. Jadi kalau tanya, Bu, emang nggak boleh ngomel sama anak? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh ngomel? Ngomelnya yang baik-baik kan gitu ya. Jadi ngomelnya biasanya, kamu susah dibangunkan, masa PR nggak dikerjakan, itu bajumu jorok nggak pernah mandi. Itu salah Bunda ya. Jadi ngomelnya yang baik-baik seperti ibunya Imam Sudes ya. Katanya kan begitu kan ya. Ya, kamu susah sekali dibangunkan. Ya Allah, semoga besok pagi kamu bangun pagi, besok pagi gampang dibangunkan sama ibu, besok pagi kamu rajin sholat. Ya Allah, semoga nilai kamu 10 semua, kamu jadi juara, kamu jadi presiden, kamu jadi sultan ya. Jadi ngomelnya boleh ngomel yang baik-baik. Mulai sekarang stop ngomel yang baik-baik ya. Boleh nih omelannya boleh disebutkan di kolom chat ya. Contoh omelan yang baik kayak gini gitu ya. Itu apa? Doa ya, dengan doa. Kemudian ikhlas bersama anak-anak ya, tentu ya. Karena kalau kita tidak ikhlas maka
nggak ada nilai akhiratnya ya, termasuk nanti ikhlas launching family. Kalau anak-anak kita sudah saatnya dilepaskan, maka kita harus rela melepaskan mereka ya. Dan sangat penting adalah bagaimana kita senantiasa bisa memberikan komunikasi yang kreatif dengan anak kita ya, di dalam kita kemudian maaf ini belum saya ganti kata-katanya ya. Oke, ini nanti saya ganti ya. Penjelasannya masih sama ya. Intinya adalah komunikasi memegang peran yang penting, dan komunikasi inilah ya yang akan menjadikan bonding kita semakin kuat dengan anak kita. Komunikasilah yang akan mentransformasi apa nilai-nilai yang kita wariskan kepada anak kita, baik komunikasi verbal maupun non verbal. Jangan dikira nasihat itu hanya dari lisan. Nasihat itu bisa dari perbuatan, nasihat itu bisa dari pembiasaan, nasihat itu dari keteladanan ya. Seperti itu ayah bunda. Baik, semoga kita mewariskan kebaikan pada anak-anak kita, menjadi orang tua terbaik yang senantiasa belajar dan juga bisa menentukan jalan surga kepada anak-anak kita. Berikutnya adalah beberapa buku rekomendasi dari kami untuk bisa menjadi sarana berkisah dan mewariskan nilai pada anak-anak. Demikian ya saya sampaikan, pas waktunya saya kira ya. Mohon maaf lahir dan batin, saya kembali kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sebenarnya malah pengen kita kasih waktu yang lebih panjang biar dapat lebih manfaatnya. Jadi nanti tanya jawab aja. Tanya jawab saja. Baiklah, setelah kita dengarkan tadi penjelasan dari Ibu Ida, maka sebenarnya kita sudah sekarang memiliki persepsi yang sama tentang cinta itu seperti apa, tujuan cinta yang akan membuat kita buatkan bonding dan mewariskan nilai kepada anak-anak tentu sudah sama sekarang persepsinya. Kebetulan tadi sebenarnya Ibu Ida sendiri sudah memberikan solusi. Kalau yang bingung bagaimana caranya membonding, maka ada buku-buku yang beliau tawarkan yang insya Allah bisa membantu kita untuk mewariskan nilai. Untuk mengefektifkan waktu hari ini ya, sekarang sudah pukul 14:45. Kita beri 3 pertanyaan. Kebetulan kita siapkan 3 pertanyaan yang akan menarik, yang akan diberikan hadiah insya Allah oleh panitia. Jadi kita buka, langsung dijawab ya Ibu ya? 1 pertanyaan langsung dijawab. Yang langsung boleh 1, tapi yang lainnya di kolom chat udah banyak nih pertanyaan. Udah ada nih. Gimana nih? Kita yang langsung aja Bu ya, yang kita buka untuk 1 pertanyaan. Kita maksimalkan 3 pertanyaan secara langsung. Baik. Silakan dibuka kameranya yang bertanya untuk 1 pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong operator bantu saya yang mana duluan ya. Ini ngangkat tangan semua soalnya. Saya bingung. Izin bertanya. 1 yang sudah. Assalamualaikum. Oh, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya boleh Bunda? Silakan. Baik, mari. dari Bandung Timur dengan Bang Rangkuti atau Ayah Rangkuti. Pertanyaannya simpel saja, apakah bonding itu apakah hanya terbatas pada anak-anak atau sepanjang hidup anak kita? Terima kasih. Ya, baik. Langsung saya jawab ya Kak ya. Ya, silakan. Ya. Karena waktu kita terbatas, saya akan jawab pertanyaan secara langsung ya dari Bang Rangkuti 1 aja. Kemudian yang lainnya silakan untuk mengetik di kolom chat ya untuk pertanyaannya. Kemudian nanti sebagian juga akan saya jawab di kolom chat ya dengan ketikan. Jadi teman-teman juga tidak semuanya saya jawab secara lisan. Baik, Bang Rangkuti, inti pertanyaannya adalah apakah bonding itu hanya semasa masih kanak-kanak atau setelah mereka selama umur hidup mereka? Begitu. Kira-kira seperti itu ya ini ya. Betul. Baik betul, ya. Betul. Masya Allah ya. Saya apresiasi dulu salah satu peserta yang langka di sini dari kaum Adam ya. Saya selalu salut ya kepada ayah-ayah yang punya perhatian besar di dalam pendidikan anak. Termasuk Bang Rangkuti di sini. Semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solihah ya. Jadi pemimpin umat insya Allah, menjadi penghafal Al-Quran insya Allah ya. Baik. Pertanyaan sangat menarik. Apakah ikatan kita dengan anak itu hanya selama masa kanak-kanak ya? Jadi sebenarnya lah tanggung jawab mendidik anak itu tidak pernah berhenti ya, tidak pernah berhenti walaupun anak kita sudah balik, walaupun anak kita sudah dewasa ya. Orang tua tetap punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan tentu ikatan ukhuwah Islamiyah, ikatan orang tua anak itu sesuatu yang tidak pernah bisa
putuskan ya, karena dengan sendirinya ada ikatan nasab di sana, apalagi juga ada ikatan iman Islam kita dengan anak kita. Akan tetapi ya, bahwa ada persentase ada mungkin atau apa ya istilahnya ya, ada pembobotan yang berbeda lah gitu ya. Kalau kemudian anak kita masih sebelum balik ya, maka tentu besar banget tanggung jawab kita, baik secara nafkah maupun kemudian juga secara menanamkan nilai-nilai kepada anak kita begitu. Dan inilah saat-saat yang sangat penting, yaitu pada saat anak kita terlahir, sebelum masa kehamilan sampai anak kita usia 14 tahun, ini adalah saat yang sangat penting, saat yang emas banget gitu, karena harapan kita ketika anak itu akil maka dia sudah balik, sebaliknya anak kita balik maka dia sudah akil, karena selama ini ada kesenjangan antara akil dan balik. Ada anak-anak yang sudah balik tapi dia belum akil, dan biasanya anak-anak akil setelah dia lulus kuliah, baliknya usia 10 tahun, 11 tahun, 14 tahun, tapi akilnya itu setelah kuliah, jadi puluhan tahun ya, belasan tahun kemudian jaraknya. Nah inilah tanggung jawab ayah terutama ya, bagaimana ayah sebagai nahkoda di dalam rumah tangga untuk kemudian menjadikan anak itu berimpit antara akil dan balik ya, kolaborasi orang tua, ayah dan ibu di sana. Nah itu juga merupakan saat-saat emas untuk menjalin bonding orang tua anak ya, maka saya juga termasuk yang kalau sebaiknya sih anak ke pesantren setelah ketika dia masuk SMP ya gitu ya, tidak ketika sejak kecil, karena itu masa yang penting untuk bangun bonding orang tua anak gitu. Maka masukkan pesantrennya setelah dia SMP lah gitu ya, jadi dia sudah cukup waktunya di rumah dengan orang tuanya. Gitu. Nah setelah itu apakah orang tua lepas? Ya tidak kan gitu. Hubungannya masih gitu, cuma bentuknya sudah tidak fisik lagi. Kalau banding yang sifatnya fisik itu anak masih mau dipeluk-peluk ya sampai usia belasan itu. Kalau dia sudah gede banget dipeluk-peluk ya sudah berbeda rasanya. Tapi tetap dilakukan bonding itu ya dengan doa-doa kita ya, dengan komunikasi kita ya. Jadi tidak sesering ketika dia masih terlalu kecil gitu. Demikian Pak Bang Rangkuti ya, semoga bermanfaat ya. Masya Allah, terima kasih Bunda. Ya dan yang lainnya saya langsung jawab aja beberapa di kolom chat ya Bunda ya, saya bacakan ya. Silakan Ibu. Oke. Saya 5 menit lagi untuk membacakan biar nanti kita waktunya juga cukup memadai ya. Baik. Assalamualaikum Bunda, bagaimana bangun bonding pada anak remaja yang tertutup dan pasif ditambah belajar online selama pandemi, jadi makin kurang sosialisasi. Sudah dicoba dengan ide bonding tadi namun masih menolak dan senang sendiri. Ya. Anaknya laki-laki kah ini Bunda Dian ya? Biasanya anak laki-laki nih agak susah. Ya, kalau perempuan masih bisa ditarik-tarik, kalau laki-laki adalah susah ya gitu. Masya Allah ya. Baik. Oh perempuan ya. Nah oke, idenya bagus kalau perempuan ya. Anak perempuan Bunda, jadi begini, ibu itu sebenarnya punya potensi ikatan spesial baik dengan anak laki-laki maupun anak perempuan. Tapi dengan anak perempuan itu lebih luas lagi sisi sentuhnya untuk kemudian melakukan bonding dengan anak perempuan ya. Kalau anaknya memang tidak suka sentuhan fisik ya jangan dipeluk-peluk, jadi marah dia nanti ya. Gitu. Maka perhatikan apa bahasa cintanya. Kalau dia nggak suka apresiasi, kata-kata apresiasi, jangan terlalu banyak dicerewetin, dia akan menutup telinganya, gitu ya. Kalau biasanya kalau nggak demikian dia bahasa cintanya hadiah, atau waktu kebersamaan ini nggak waktu kebersamaan, mungkin hadiah ya, kemudian pelayanan. Nah ambil yang dua itu, kalau dia menutup diri nggak mau bareng dan sebagainya. Pelayanan itu apa? Misalnya pagi-pagi Bunda buat kejutan, bangunkan anak itu dengan minuman kesukaannya ya. Apa minuman kesukaannya anak? Harus tahu Bunda ya, nggak boleh nggak tahu ya, harus tahu. Apa yang bisa menjadi minuman kesukaannya. Misalnya dia suka minuman susu coklat, bangunin. Tiba-tiba aja, Dek bangun ya, Mama buat susu coklat. Mama tumben bikin aku susu coklat. Kenapa sih Mama macam-macam? Mama habis ikut seminar parenting gitu kan. Mama habis ikut seminar parenting gitu ya. Jadi walaupun anak kita remaja itu, dia suka loh dibuatkan minum kesukaan dia. Saya kalau misalnya membuat jus di rumah ya, walaupun itu hanya membuat jus saja, itu saya biasanya tawarkan pada seluruh anak saya ya, walaupun yang mereka sudah gede-gede, siapa yang mau minum jus gitu kan, saya buatkan gitu, saya bagikan pada mereka. Ini dalam rangka untuk membuat bonding dengan anak dengan bahasa pelayanan ya, lalu bahasa dia. Nah anak perempuan itu kenapa saya bilang banyak ikatannya, misalnya begini, Dek ayo potong rambut sama Mama, ayo ke salon sama Mama, ayo jalan-jalan yuk sama Mama gitu kan. Biasanya mereka suka beli barang yang lucu-lucu gitu.
Jadi mulai dengan apa yang menjadi kesukaan. Pokoknya banyak kalau anak perempuan itu ya. Kamu suka kue apa? Mama masakin. Ayo kita masak bareng gitu ya. Jadi apa hal-hal yang cewek-cewek lah gitu ya, yang cewek-cewek lah. Tapi ingat ya Bunda, jangan memasuki kamarnya tanpa izin. Jangan buka-buka buku diarinya tanpa izin. Ya, kalau cewek-cewek itu tersinggung besar kalau yang seperti itu. Jadi hargai privasinya. Nah, pelan-pelan dia akan keluar dari cangkangnya ya. Jangan terlalu banyak mencerewetin apa-apanya dia gitu. Tapi coba kita lakukan dengan sepenuh kasih sayang. Ya, kalau misalnya pagi bangunkan dia, elus-elus kakinya sambil doa-doa. Semoga putrinya mama ini gitu ya, besok kaya raya ya, bisa punya mobil 100 gitu. Dan dia kata mama apaan sih gitu, nggak apa-apa, mama lagi banyak doa saja misalnya gitu. Jadi buat yang menyenangkan dia ya. Lalu gitu ya Bunda, kalau sudah deket nih ya, misalnya ngajak makan bakso bareng mau gitu, makan apa bareng mau gitu, barulah kemudian lebih dalam lagi masuknya ya, dengan bertanya yang apa yang sekiranya jadi topik yang bisa menjadi barengan gitu dia ya, kayak gitu Bunda ya. Nanti kalau misalnya kurang bisa chat saya di WhatsApp ya, nanti kita bisa lanjutkan dengan pembicaraan begitu. Oke. Kemudian ini pertanyaan dari Bunda Ratna Juwita, apakah kelas rahasia istri masih dibuka? Iya masih Bunda, silakan nanti chat. Nanti saya kasih nomornya Kak Fitri ya, nanti bisa hubungi Kak Fitri ya. Ini apa namanya? Para ayah jangan merasa insecure. Di sini saya mengajari para istri menjadi istri yang solihah, yang bahagia menikmati peran-perannya dan bisa menjadikan ayahnya istimewa. Jadi rahasia istrinya seperti itu. Ibu bisa bahagia menikmati peran-perannya dan membuat ayah istimewa itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian bolehkah kita menyebabkan kerepotan kita di rumah agar anak ikut bantu pekerjaan rumah? Boleh, tapi jangan dalam rangka menuntut dan mengeluh, Ibu Daya. Karena begini, kalau orang tua itu mengerjakan pekerjaan rumah sampai terlihat mengeluh dan menuntut, itu anak jadi juga nggak suka. Anak juga punya bayangan kayak gitu ya, nggak menyenangkan ya pekerjaan rumah itu gitu ya. Jadi nggak boleh ngomel kayak gitu. Tapi misalnya, alhamdulillah Bunda punya amal soleh yang banyak peluangnya nih gitu ya. Wow, cucian piringnya menumpuk. Semoga setiap piring ini jadi zikirnya Bunda nih, jadi pahalanya Bunda nih. Siapa mau ikut rebutan pahala nih gitu. Jadi kita ngomongnya tuh rebutan pahala gitu ya. Menguti pahala, bukan kemudian apa namanya? Bunda capek nih loh. Kalian bikin kotor terus, kalian bersihkan sendiri dong. Jadi beban. Ya, tapi kalau kita bilang siapa mau dapat pahala nih gitu. Kalau anaknya masih kecil-kecil, masih apa ya di bawah 8 tahun misalnya, itu kadang-kadang kasih ada hadiah kejutan itu loh di balik pekerjaan itu katanya itu. Misalnya nanti ada permen disebar di mana, nemu permen, nah itu hadiahnya buat anak soleh yang mau bantuin orang tua gitu. Nemu coklat misalnya, tapi udah gede-gede nggak kayak gitu lagi ya. Nggak kayak gitu, tapi kita ngomongnya begitu ya. Jadi boleh ya menyebutkan kerepotan, tapi dalam rangka untuk berebut pahala gitu ya. Kemudian Ustazah, bagaimana jika suami kita sudah berkomunikasi dengan anak, kedekatan kurang, dan saya menilai beliau mewarisi dia zaman kolonial, ya suka bentak dan kasar pada anak. Lembutkan hati suami ya. Caranya bagaimana? Ikut kelas rahasia istri. Malah iklan kelas, bukan begitu. Begini, suami istri itu seperti cermin, ayah bunda ya. Kalau kita ingin suami kita bercermin kepada kita, maka berikan cermin positif. Kita pengen suami kita halus, perlakukan dia dengan halus. Dia membentak kasar, kita halus, gitu ya. Jadi gimana caranya orang suami itu nanti akan kemudian menilai meniru pada kita dengan cara kita berikan sifat-sifat yang baik, yang kita munculkan akhlak mulia kita. Kemudian jadikan kalau di ini kelas rahasia istri ya, jadikan suami itu benar-benar cinta sama kita dengan ada rahasia-rahasia yang sampaikan. Sehingga kita bisik-bisik apapun didengarkan oleh suami gitu ya. Misalnya gini, sampai ayah itu pada level kalau dia sadar bahwa dia kasar gitu ya, misalnya ya. Nanti kalau misalnya ayah kelepasan ngomongnya agak keras, Bunda ingatkan ya gitu deh, misalnya Bunda akan buat isyarat gitu agar ayah kemudian bisa turun gitu ini ya, tensinya suaranya turun. Setidaknya sampai seperti itu, karena ngerubah karakter dari kasar itu susah. Tapi kalau dia sadar bahwa dia harus mengendalikan dirinya dan kita tidak menjatuhkan harga diri ayah di depan anak-anak ya, karena ayah kenapa sih bentak-bentak gitu ya, kita ganti harga bentak dong ya, nggak. Tapi kita akan berikan isyarat ayah, Bunda ambil alih ya gitu, ayah apa dulu misalnya gitu. Jadi kalau ada kata
Bunda ambil alih itu berarti ayahnya suruh turun menurunkannya dulu gitu. Nah itu bagian dari kita mengajari regulasi emosi pada suami. Kalau itu sudah mengganggu, maka ya cari psikolog lah ya untuk menguras rasa emosinya, untuk kemudian membuat ini ya luka pengasuhannya hilang misalnya. Tapi sepanjang bisa coba Bunda psikolog terbaik untuk suami, bisa begitu. Oke. Izin Kak, mungkin karena sudah jam 3 bisa dilanjut ke agenda selanjutnya. Saya akan jawab via kolom chat dengan ketikan aja ya. Begitu, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mungkin tadi sudah sangat jelas disampaikan, dan untuk yang memiliki pertanyaan nanti akan dijawab kembali oleh Ibu melalui ketikan. Karena setelah ini akan ada presentasi yang mengenai pro-parent yang mungkin tadi disinggung-singgung ya sama Ibu Ida. Saya tidak berlama-lama Bu, sebenarnya saya bingung mau menutupnya dengan apa, tapi kayak Ibu, saya berkeringat juga mau bikin pantun sebenarnya untuk menutup materi ini. Kalau mendung hitam sudah di atas langit, maka pertanda hujan turun ke bumi dengan derasnya. Kalau angin bertiup dengan beriringan, maka pertanda daun-daun layu akan berguguran. Kalau alasannya berkumpul bersama di surga jannahnya, maka saatnya membonding dan mewariskan nilai ilahiyah akan kami usahakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya untuk melanjutkan acara ini akan saya kembalikan kepada MC. Kepada MC, saya persilakan. Baik. Masya Allah, terima kasih Mbak Okta dan juga Bunda Ida Nurlaila atas materi yang luar biasa sekali pada siang hari ini. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, langsung saja karena sekarang sudah menunjukkan pukul 3. Acara selanjutnya yaitu adalah presentasi dari pro-parent yang akan disampaikan oleh Bunda Poppy Dian. Sepertinya Bunda Poppy Dian sudah hadir bersama kita. Tadi sudah ada terdengar suaranya sedikit-sedikit sepertinya, Bunda Poppy. Iya. Assalamualaikum Bunda Poppy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bergabung dengan Ibu-Ibu Salimah. Ternyata ayah Bunda di sini ya, ada ayah juga ya? Iya, ternyata Bunda ya. Aduh, hadir. Iya, Wah, Masya hadir, Allah. luar biasa ini. Ya, silakan Bunda Poppy mungkin bisa langsung untuk mempresentasikan mengenai apa itu pro-parent. Iya, boleh saya izin share screen ya, bisa dijadikan co-host ya. Iya, terima kasih. Ayah Bunda, perkenalkan saya Poppy Dian, saya dari pro-parent, yang kepanjangan dari Prophetic Parenting Movement. Saya adalah bagian dari Ibu Ida Nurlaila, jadi kami sama-sama di pro-parent saat ini, yaitu pro-parent yang berada saat ini di Jogja, di Yogyakarta. Nah, kami adalah komunitas parenting yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai rujukan kami dalam mendidik anak. Nah, komunitas apa ini ya? Mungkin ayah bunda bertanya, ini komunitas apa? Kami adalah komunitas parenting yang program kerjanya salah satunya adalah mengkampanyekan, membacakan kisah sebelum tidur. Atau kita yang lebih kerennya disebut read aloud, atau kita bilang kisah sebelum tidur. Nah, ayah bunda, kenapa sih pentingnya membacakan kisah sebelum tidur? Pentingnya adalah membacakan kisah akan menyatukan bonding antara ayah ibu dan juga anak. Nah, ayah bunda, kita sering ya ditanya kenapa sih bahasa Inggris menjadi bahasa internasional? Kenapa bukan bahasa Cina atau bahasa Arab atau bahasa Mandarin? Padahal membuktikan bahwa bahasa Mandarin itu adalah bahasa yang paling banyak digunakan ya. Tapi kenapa bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional? Ternyata usut punya usut, ayah bunda. Dulu orang Inggris itu mempunyai kebiasaan membacakan kisah sebelum tidur kepada anak-anaknya. Ya walaupun kita tidak berkiblat kepada Inggris ya, tapi kita tahu bahwa kebiasaan membacakan kisah sebelum tidur itu berdampak besar buat kemajuan bangsa kita. Oleh karena itu, kita di pro-parent ini mempunyai program kerja pertama mengkampanyekan berkisah sebelum tidur untuk anak-anak. Nah, kita tahu bahwa di Inggris itu kan kisah-kisahnya adalah The Arthur, ya, Alice and the Wonderland. Mungkin kita dulu waktu kecil sering nonton ya, Alice and the Wonderland dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sebagai Muslim itu punya sekali banyak stok kisah. Dari kisah Nabi dan Rasul yang berada di Al-Quran, kisah para sahabat, kisah orang-orang soleh, pokoknya lengkap. Nah, kami ini tidak hanya mengkampanyekan
berkisah sebelum tidur saja, tapi kami langsung memberikan buku panduannya. Salah satunya adalah buku Pintar Iman Islam, ya, yang tadi Bunda Ida, Ustazah Ida tayangkan. Yang kedua, kami juga mempunyai program belajar parenting. Jadi di ProParent itu kami sering sekali mengadakan seminar parenting, baik yang gratis maupun yang berbayar. Nah, saya itu udah 4 tahun di ProParent. 4 tahun itu sebagai anggota. Dan alhamdulillah dididik sama Bu Ida, saat ini di tahun keempat saya jadi pembicara parenting. Wah, ini suatu kemajuan yang luar biasa ya. Saya harus berterima kasih dulu nih sama Bu Ida Nurlela yang menjadikan saya dari anggota ProParent menjadi pembicara parenting saat ini. Nah, yang ketiga, kami mempunyai program wakaf buku sirah. Wakaf buku sirah kita tahu ya, bahwa dalam Islam, dalam ilmu parenting itu ada 2. Pertama, tips parenting, yang kedua adalah prinsip parenting. Sebagai Muslim, kita tahu bahwa prinsip parenting itu udah 3 saja. Yang benar sih sedikit banget, iya sedikit aja, mau yang banyak, enggak ya. 3 prinsip parenting dalam Islam. Pertama, kita harus kenalkan Allah kepada anak kita. Yang kedua, kita kenalkan Rasulullah. Yang ketiga, kita ajarkan agama termasuk halal dan haram dan praktek ibadah. Jadi ingatan saya itu langsung lari deh waktu saya SD dulu. Dulu waktu SD kan guru agama kita kan mengajarkan ya, aduh anak-anak, ntar kalau di dalam kubur, kalian akan ditanya oleh malaikat. Man robuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Nah, guru agama itu mengajarkannya itu kayaknya serem banget ya. Jadi saya sama teman saya tuh bilang, wah nanti di kuburan kita ditanya 3 loh. Iya, ya udah yuk kita praktek yuk, kita hafalin yuk. Iya, kamu jadi malaikat, aku jadi mayat ya. Iya, langsung kita bersimulasi lah. Man robuka Allah, ya inget-inget ya. Pokoknya jangan sampai lupa. Kalau di kuburan, kalau ditanya sama malaikat itu harus jawab Allah. Yang kedua, man nabiyuka. Ingat, Muhammad SAW. Ya prakteknya kan nggak gitu. Ketika kita dewasa kita tahu, meskipun kita hafal mati, Allah kita itu ada Tuhan kita adalah Allah. Tapi kalau kita ini masih khawatir rezeki kita ini ada apa enggak, kita masih enggak percaya kalau Allah yang atur rezeki kita masih ragu-ragu kalau Allah itu yang mengawasi kita masih enggak percaya nih kalau Allah tuh yang atur kehidupan kita. Nanti di kuburan kita enggak bisa jawab, Bunda. Kita enggak akan bisa jawab kalau misalnya Tuhan kita ada Allah. Begitu juga man nabiyuka. Ingat ya, hafalkan Muhammad SAW. Tapi kenyataannya ketika kita masih muda, kita tuh ngefansnya sama K-pop, kita ngefansnya tuh sama artis-artis, nggak akan kesebut itu Nabi Muhammad di alam kubur kita. Oleh karena itulah ayah bunda, 3 prinsip ini harus kita pegang. Selainnya tips adalah mendukung ya. Tips itu adalah menjalankan prinsip. Jadi yang pertama, kenalkan Allah Subhanahu wa taala itu lengkap dengan sifat-sifatnya. Bagaimana caranya anak itu takut sama Allah? Bagaimana anak itu percaya ya bahwa dia sangat dicintai oleh Allah. Sehingga kalau misalnya anak itu yakin cintanya Allah itu lebih besar daripada cinta bapak dan ibunya, kalau bapak dan ibunya meninggal, mereka itu nggak akan terlunta-lunta. Benar, ayah ibu saya tuh cinta sama saya. Tapi saya yakin cintanya Allah jauh lebih besar daripada bapak dan ibu saya. Itu dikisahkan yang terjadi pada Maryam, ibunya Nabi Isa. Kita tahu Maryam juga kan adalah seorang yatim piatu ya. Ketika dia kecil, menjadi gadis kecil, ibunya meninggal, kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria, seorang yatim piatu, tapi kesolehannya tuh melebihi dari teman-temannya. Ternyata Maryam itu selalu diingatkan oleh ibunya bahwa nak, cintanya ibu tuh gede, dari bumi ke Pluto, balik lagi ke bumi ke Pluto, itu gede banget nak. Tapi kamu harus yakin, ya itu bahasa saya ya bunda ya, bukan bahasanya ibunya Bunda Maryam. Tapi kamu harus yakin, cintanya Allah tuh lebih gede daripada cintanya ibu. Kalau nanti ibu meninggal, kamu jangan takut nak. Kamu jangan pernah merasakan kehilangan cinta. Sampai segitunya kita kenalkan Allah kepada anak-anak kita. Nah, masalahnya ibu-ibu kadang bingung, aduh gimana lagi ya caranya, kami butuh panduan. Jangan khawatir, kami tuh tidak hanya pinter berkampanye, kami juga kasih solusi. Bagaimana caranya bergabung di ProParent? Bagaimana caranya bergabung di ProParent? Langsung ketik itu nomor WhatsApp-nya Bu Ida. Bu, saya mau gabung di ProParent. Saya mau dibimbing gimana sih caranya?
mengajarkan Allah kepada anak-anak saya. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW. Kita saat ini perang pemikiran Bunda saya. Banyak orang bilang, kenapa sih Nabi Muhammad banyak istrinya? Kalau kita nggak belajar sirah, kita tuh nggak akan bisa jawab. Kenapa sih Rasulullah itu waktu itu mempunyai istri yang budak gitu? Budak boleh digauli. Kalau kita nggak belajar sirah, kita nggak bisa jawab. Akhirnya apa? Karena kita tidak bisa jawab, anak kita tidak cinta kepada Rasulullah. Kalau anak kita tidak cinta sama Rasulullah, dia tidak punya keinginan untuk membelanya. Apakah bisa anak-anak kita akan menjawab, man nabiyuka? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Enggak, Bunda. Enggak bisa. Jadi harus ditanamkan rasa cinta itu dengan cara mengkisahkan siapa Rasulullah. Kita kisahkan juga kisah-kisahnya, kenapa ada perbudakan, kenapa Rasulullah mempunyai istri banyak. Nah, Bunda sendiri di sini ada yang sudah tahu kenapa Rasulullah mempunyai istri banyak? Dari pantauan sejarah, nah, itu sangat menarik sekali. Ayah Bunda, ketika saya bergabung dengan ProParent, pikiran saya terbuka lebar. Wow, ternyata Nabi saya tuh luar biasa ya. Kalau dulu kita belum belajar sirah, kita tuh cuma kalau misalnya anak jatuh gitu ya, kejedut, solawatin ya. Kalau kita mau apa-apa disolawatin. Nah, sekarang enggak lagi, kita langsung tahu dalam-dalamnya, oh ternyata ya, Masya Allah, ketika kita bersalawat, kita langsung bayangkan itu sosok Rasulullah gitu. Karena kita tahu kisah hidupnya. Nah, Ayah Bunda, sudah berapa menit ini? Saya kalau ngomong seringnya lupa waktu ini, Mbak MC. Sudah habis ya? Di ProParent ini, Ayah Bunda, kami tidak hanya mengkampanyekan, kami tidak hanya mengajarkan teman-teman bagaimana mengasuh anak-anak dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kami juga sekaligus memberikan solusinya. Ini loh buku panduannya, ini loh caranya seperti itu. Kami berharap ya Ayah Bunda ya, bahwa usaha kami yang kecil ini bisa berdampak sangat besar bagi negeri kita. Kalau bukan kita, anak bangsa, siapa lagi yang akan membangun negeri ini? Seperti itu, Ayah Bunda, nomor teleponnya Ibu Ida sudah di-chat ya? Iya, ya Ayah Bunda tinggal mengetik, bisa langsung hubungi Bu Ida Nurlela, saya ingin bergabung di ProParent. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair kepada Bunda Popidian atas presentasi sedikit sekali sepertinya Tia mengenai ProParent itu apa, kemudian apa saja yang di dalam. Tapi yang perlu kita ingat ternyata ada 3 prinsip penting dalam parenting Islam. Itu pertama, kenalkan Allah, kemudian kenalkan Rasul, dan terakhir itu adalah ajarkan bagaimana praktek ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, jazakillah sekali lagi kepada Bunda Popidian. Kami ucapkan baik. Sekarang pukul sudah menunjukkan waktu 3:11. Kita akan memasuki kegiatan kita di acara yang terakhir ya, para ayah dan bunda. Ini adalah waktunya untuk kami menyampaikan siapa sih peserta yang mendapatkan door prize. Jadi ternyata panitia sudah menyiapkan 3 buah door prize bagi para peserta yang sudah hadir dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan acara ini akan selesai. Baik, mungkin saya mohon bantuannya kepada Mbak Irma untuk memberikan informasi, ya, kemudian mengumumkan siapa saja para peserta yang akan mendapatkan door prize dari panitia. Silakan Mbak Irma. Baik, terima kasih Mbak Eyi, kan manggilnya ya, Bu Erlita ya. Jadi kita ada 3 door prize untuk pertama untuk peserta yang hadir awal ya, awal sekali ya, dan 2 door prize untuk peserta dengan pertanyaan terpilih. Saya bacakan saja untuk peserta pertama yang mendapatkan yang hadir pada Zoom kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Ati Kukar. Masih ada ya? Masih ada Ibu ya? Ya, baik. Selanjutnya pemenang door prize untuk pertanyaan terpilih ada Bapak Rangkuti, Ayah Rangkuti.
Alhamdulillah. Ya. Allahu Akbar. Dan Ibu Dian S. Ibu Dian S. Ya. Door prize-nya nanti berupa pulsa 50.000. Harap untuk mengirimkan nomor HP ya, bisa ke chat atau ke grup WA jika sudah tergabung di grup WA seminar parenting pada siang hari ini. Baik, itu saja. Undangan silaturahim ke Palembang, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Irma. Silahkan Bang Rangkuti, sepertinya ada yang ingin disampaikan tadi. Iya, bukan ini hadiahnya undangan silaturahim ke Pedesta 5 di Palembang. Oh, boleh. Mungkin nanti akan dijadwalkan ya, bertemu dengan 3 peserta terbaik ini. Salam buat Bunda Eni Hidayati yang ada di Palembang. Iya. Buat teman-teman Pedesta 5 Palembang. Iya, siap Pak. Terima kasih. Iya, silaturahimnya via Zoom ya. Silaturahimnya via Zoom. Ya baik, kami ulangin Bapak Ibu Ayah Bunda ya, bukan Bapak Ibu Ayah Bunda, kami ulangi sekali lagi untuk pemenang door prize pada sore hari ini, yang sudah menjelang sore. Pertama itu adalah Ibu Ati Kukar. Assalamualaikum Ibu Ati, apakah ada masih bersama kita di sini? Ibu Ati. Baik, alhamdulillah masih ya Ibu Ati. Kami mohon untuk dapat mengirimkan nomor handphonenya di chat agar panitia bisa segera memberikan door prize-nya. Kemudian yang kedua tadi Bang Rangkuti sudah ada nomor handphonenya. Dan terakhir dengan Ibu Dian S. Ya. Dengan Bunda Dian S, apakah ada? Sepertinya ada di sini ya. Ada. Baik, oke. Kami tunggu nomor teleponnya ya Ibu Dian. Baik. Iya. Baik, alhamdulillah Ayah Bunda kita sudah berada di penghujung acara. Alhamdulillah dengan berakhirnya door prize tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Saya mewakili seluruh panitia dari pengurus daerah 5 Palembang, mohon maaf untuk semua kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga ini menjadi jalan bagi kita semua untuk dapat membangun bonding dan juga mewariskan nilai-nilai kepada anak-anak kita yang akan nantinya menjadi generasi penerus bangsa ini. Sekali lagi kami mohon maaf untuk semua kekurangan, kehilafan dan kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan sebuah pantun Ayah Bunda, karena tadi sudah dibuka dengan sebuah pantun. Buat pempek dari ikan, jangan lupa dibagi-bagi. Terima kasih kami ucapkan, sampai kita jumpa lagi. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih Nian, Pak Revi, salam buat Bu Lista ya, dan anak-anak semuanya ya. Iya, siapa ini Mbak Eni? Eni, Bu Eni. Nggih niki Bunda Listane wonten ngriki niki. Salam ya Pak. Iya. Salam rindu pengen main ke Palembang ini. Amin. Boleh. Ya. Panitia tes ya acaranya luar biasa. Makasih panitia. Saya mundur ya. Ya, salam buat Pak Arif, Bunda Eni. Ya Pak. Sampaikan insyaallah. Nggih, matur suwun. Cak pamit juga ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda Ida. Pamit, terima kasih. Assalamualaikum. Mangga Ayah Rangkuti dan Bunda Lista dari Bandung pamit juga. Hatur nuhun kasadayana.
Seteping hati bawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Akan kuatkah kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti? Akan kaburkah mata yang meratap? Ada debu yang pastikan hinggap. Berharap senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Ada ujian. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Izin and meeting dulu Bapak-bapak, jazakumullah khairan.